Maksud saya, Mbok, ya kalau bohong, bohong yang pinter lah. Kalau ini kok begitu kasat mata kebohongannya. Tapi di sisi lain, para mualaf ini berbohong karena menyadari bahwa memang ada jutaan umat Islam yang gampang dikibulin. Bahkan setelah kebohongan mereka terbongkar, masih ada jutaan orang yang mempercayainya. Menurut saya, umat Islam ini percaya begitu saja pada kebohongan para mualaf palsu ini karena mereka ingin percaya. Saya ulang ya, mereka percaya karena mereka ingin percaya. Ini bukan soal data akurat atau tidak, ini soal percaya, yakin. Umumnya umat Islam yang jadi korban adalah kalangan yang terpinggirkan. Umumnya mereka adalah kalangan yang secara ekonomi lemah, secara pendidikan rendah, yang kecewa dengan keadaan, yang tersingkir dari kompetisi yang semakin ketat. Mereka adalah kaum yang disebut kaum marginal. Masalahnya, ada banyak pemuka agama memanfaatkan kemarginalan mereka. Para ulama dan ustadz ini bukannya mendorong mereka untuk bangkit dan berjuang, malah meninabobokan mereka dengan mengatakan, ini semua adalah cobaan bagi kaum beriman dan selama mereka tetap menjaga keimanan dan ketakwaan, mereka akan diberi ganjaran di hari akhir dengan surga yang indah. Mereka dibuat terlena dengan janji-janji surga. Dan karena keterlenaan itulah mereka menjadi pengikut setia sang ustadz karena mereka merasa para pemuka agama itu akan menjadi pembuka pintu surga. Selama mereka taat pada agama, taat pada ulama, mereka yakin mereka pasti akan bahagia. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh imbalan materi di dunia. Kebahagiaan ditentukan nanti di akhirat. Karena itulah yang menjadi penting bagi mereka bukanlah bagaimana berjuang keras untuk mencapai keberhasilan. Yang penting adalah beragama dengan baik. Yang penting adalah sholat, mengaji, puasa, berzikir, dan syukur-syukur bisa naik haji. Yang penting juga adalah mengenakan simbol-simbol seperti gamis, jilbab, jenggot. Tapi dari waktu ke waktu, kaum marginal ini tetap butuh konfirmasi. Mereka butuh bukti-bukti yang bisa menunjukkan bahwa jalan yang mereka tempuh ini benar. Bahwa ibadat mereka itu memang akan membawa mereka ke surga. Kehadiran para mualaf yang seolah-olah memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan Kristen yang mendalam membuat mereka teryakini bahwa Islam adalah agama benar. Mereka bukan hanya bahagia karena memperoleh saudara baru, namun karena orang seperti Fauzan, Chris, Stephen, atau Yahya seolah memberi bukti bahwa mereka berada di jalan yang benar. Logikanya begini. Kalau seorang pemeluk Kristen yang berpengetahuan mendalam saja akhirnya memilih Islam, bukankah itu bukti bahwa Kristen salah dan Islam benar? Mereka merasa kalaupun di dunia ini umat Kristen nampak lebih unggul dan umat Islam nampak kalah, itu cuma tipu-tipu dunia. Yang penting bukan keunggulan di dunia, melainkan keunggulan di akhirat. Karena sikap dasar itulah mereka dengan penuh sukacita menerima para ustadz mu'alaf. Apalagi ustadz mu'alaf itu senang sekali menjelek-jelekan agama asal mereka. Semakin teguhlah keyakinan mereka. Tidak penting ada orang mengatakan ustadz mu'alaf itu pembohong. Buat mereka tuduhan bahwa ustadz itu pembohong pasti datang dari kaum pembenci Islam. Jadi yang bohong itu bukan si ustadz, melainkan si pembawa kabar tentang kebohongan si ustadz. Masihkah ini akan terus berlangsung? Ya, selama umat Islam tetap terbelakang dan tidak diajarkan untuk menggunakan akal sehat, pola seperti ini akan terus terjadi. Jadi siap-siap saja menerima mu'alaf-mu'alaf baru yang akan mengeruk keuntungan dengan kebohongan demi kebohongan.